Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Cu. Jadi ini hari Minggu Makassar, hujan deras sekali Bro Cu. Jadi ini alam, saya temani dulu ini Ustaz Cu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari Minggu, Ahad nih. hari Ahad. Oh, jadi kita mau kemana ini? Mau ke hatimu. Kita nih perjalanan. Kita dalam perjalanan. Itu nih kurangnya Mirwan dek sekarang ini Bro Cu. Tidak top bawa mobil. Tidak ada ajar Ki Ustaz Cu. Saya Tommy bawa mobil. Saya Tommy pegang payung. Oke Bro Cu, malam hari ini kita mau syiar dakwah. Ketika berbicara persoalan dakwah, maka kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikanlah walau satu ayat. Jadi kebaikan-kebaikan sekecil apapun, kalau kita sampaikan, dakwahkan kepada orang-orang, maka kita akan mendapatkan pahala. Jadi jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Nah, oleh karena itu salah satu cara untuk berbuat baik dengan kita ikuti terus daily vlog kali ini, kegiatan saya malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita seluruhnya. Ikuti terus Bro Cu. Squeak on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama membuka acara pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak kantor silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar DC. Minta maaf sekali. Pasar ya kita mau bilang, bisa dibilang kotor. Lebih lama lagi orang berinteraksi di pasar daripada di masjid. Kenapa ini? Seakan-akan kita dilarang untuk beribadah. Ustaz, biar Tommy Ustaz, jangan lagi sholat Jumat, jangan lagi sholat 5 waktu di masjid. Tidak usah sholat tarawih di masjid, tidak usah Idul Fitri di masjid, di rumah masing-masing. Maka pemerintah ditanggungi. Iya, kalau mau tanggung. Kalau tidak mau, yaumil hisab, antri orang, dihitung, ditimbang, mana amal kebaikan, mana dosa. Tiba pemimpin tak ditanya, kau larang orang sholat Jumat, mau tanggung dosa satu Makassar. Dia bilang pemimpin satu Goa, satu Makassar. Dia bilang pemimpin gara-gara corona ya bro, bukan saya. Siapa mau tanggung dosa tak? Masa virus corona mau tanggung dosa tak? Maksudku saya beberapa kali kasih usulan Pak. Saya beberapa kali kasih masukan. Saya bilang masjid silakan buka tapi dengan protokol kesehatan. Kan aman. Maka di dalam hidup berkehidupan, demi Allah harus yang kita nomor satukan kalimat la ilaha itu dulu. Tapi jangan toki sosok ke sekarang banyak tuh itu orang belajar agama. Oh, saya tidak percaya corona, saya yakin la ilaha ini. Iya, apapun takdir nanti apa corona. Piti-piti ini namanya keyakinan buta-buta. Sama anak muda pergi sholat di masjid, naik motor, tidak ada kunci leher motornya. Ditanya, kunci leher, dijaga di sama Allah. Poreno. Keluar hilang motor na ngapay, poloy ko. Makanya saya pakai masker tadi.
Kenapa cara Anda pakai masker? Gak poso ki. Cocok ki tidak? Iya, poso ki bos. Sedekah itu begini, sedekah itu begini. Bayi aku kuluk nama la ilaha illallah. Allah, biar bayar kopi tidak pernah. Allahu Akbar. Makanya saya salah satu ustadz ya yang selalu protes terhadap ustadz yang lain. Demi Allah. Bahkan saya bikin grup di WA. Ustadz garis lurus. Pokoknya apa maksudnya itu Ustadz garis lurus? Pokoknya ngomong saya apa adanya. Di telepon di mana kalau baru kita keluar bilang masih di rumah baru mau keluar. Orang anak yang tidak datang mengunjungi orang tuanya. Ustadz jauh mamaku di kampung, saya harus naik pesawat, saya harus beli tiket pesawat. Kalau tidak ada perencanaan tidak ada niat memang tidak bisa jadi. Tapi kalau 1 tahun sebelum Lebaran Idul Fitri, misalnya tahun depan Idul Fitri kita niat mau pulang kampung, berkunjung mengunjungi orang tua tahun ini mulai memang menabung untuk beli tiket pesawat. Kalau ada niat pasti ada jalan. Coba, Bapak Ibu, tapi bukan saya ajar kini. Di zaman Nabi ada anak muda berdua ditinggal sama mamanya. Berdua juga. Bakti sekali nih anak sama mamanya. Satu dosanya terlambat nak kasih makan mamanya. Sampai mamanya merasa kelaparan. Pedis perutnya mamanya gara-gara lapar. Itu pun terlambatnya ini anak kasih makan anaknya karena dia sementara membaca zikirnya, amalannya setelah sholat. Ia lupa bahwa masih ada tugasnya kasih makan mama. Jadi kalau udah dibeli kayak kuota mati nih. Allah. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, silakan main handphone, tidak ada masalah. Anak kita kasih mau pegang handphone silakan. Tapi atur dalam 1 minggu Sabtu Ahad saja selesai, atau 1 hari 2 jam, 1 hari 2 jam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mengamalkan sholawat Jibril ini namanya sholawat Jibril. Bagaimana caranya Ustaz? Selesai sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, mau sebelum sholat atau setelah sholat dibaca boleh. Tapi kalau khusus salat subuh lebih bagus setelah sholat. Apa itu Ustaz? Bagaimana caranya? Ayat yang saya bacakan tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dulu dibaca 1 kali, berbaca sholawat Jibril, sholawatnya Jibril kepada Nabi sallallahu ala sayyidina Muhammad. Maksudku saya kalau bakar ikan tuh gusto mo ito no. So lumayan itu kalau ada tuh ikut coba-coba nenek tuh itu narasa ko dong. Uy itu bukan jasa na nakasih ka nakasih tuh ikor. Saya itu ingat sekali, mamaku kalau begitu kawin. Itu mamaku tuh mamaku sama bapakku kalau masak pasti selalu lebih. Bakar ikan, misalnya bakar ikan bolu na beli 5 potong misalnya, natambah itu 2 potong. Nakasih sebelah kiri rumahku, nakasih sebelah kanan rumahku. Pokoknya yang mana masuk asap rumah na muncung asing. Kalau mana nak kita nganre. Ayo fil kubri ya Allah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Muhammad Irsyad Abdullah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.